Irashaimase, selamat datang di Karasu Kitchen. Hari ini kita mau bikin ya sate-satean ala Jepang ya, namanya yakitori. Ini biasa disantap sebagai cemilan aja nih ya. Gimana cara bikinnya? Ayo kita mulai. Pertama-tama kita potong dulu sayurannya ya. Ini bagian hijaunya kita potong dari sini ya. Ini yang ujungnya yang kering kita potong aja. Ini juga yang kecil-kecil ini kita potong aja. Nah kita pakai ya. Dan karena ini kepanjangan, kita bagi aja. Bagi 3. Kita pakai. Ya kita potong ukuran segini aja ya. Kurang lebih 2 cm kayak gini ya. Potong. Udah. Jadi seperti ini. Kita siapin di sini. Kita pakai daging paha ya, karena dia banyak lemaknya. Kita bersihin dulu nih. Ini ada tulangnya nih. Tulangnya kita ambil dulu. Ini tulang muda. Kalau di Jepang namanya nankotsu. Bisa dimakan, cuman ya keras. Kita ambil, kita buang ya. Udah, kita bagi aja, kita potong bite size ya. Kita potong memanjang aja ya, gini kita potong. Dari sini kita bagi kurang lebih 1 potong bite size segini. Jadi kita bisa dapat 4. Ini juga kita ambil 3 ya, kalau ini ya, agak lebih pendek di ujung nih ya. Kalau udah potong begini, mari kita mulai tusuk-tusukan ya. Nih kita mulai tusuk. Cara nusuknya itu kita ambil dari kulitnya dulu, kita tusuk sampai tembus, terus kita menyulam begini ya. Jadi tetap kulitnya itu seperti ini bentuknya ya. Terus kita masukin negi atau bawangnya. Kita masukin lagi. Kita tadi ya ambil dari kulitnya, kita colok dulu ke bawah sampai tembus. Kita balik. Kita tusuk lagi keluar ya. Seperti ini. Seperti ini ya jadinya. Terus kita pasang lagi. Dan terakhir kita tutup. Cara sama, dari atas nih bagian atasnya, tusuk ke bawah sampai tembus. Kita tembus, kita balik. Kita tusuk lagi. Lihat hasilnya seperti ini ya. Tebal, padat, tapi nggak kecil ya. Oke, karena udah siap, kita pakai 2 potong aja, kita langsung siapin ke sausnya aja ya. Pertama-tama kita ukur ya sausnya ya. Kita pakai kecap asin Jepang. Kita pakai 100 ml ya. Berikutnya kita pakai mirin ya, saus manis Jepang. Ini kita pakai 100 ml juga. Dan ya totalnya 200 ml, ini kita masukin ke panci. Terus potongan daun bawang. Sama dengan gula 1 sendok makan. Di sini kita panasin sampai dia berkurang 1/4-nya. Ini kalau dari yang hasil pertama ya, ini udah mulai mengental ya. Ini udah boleh siap buat dipakai. Yang bawangnya ini kita nggak pakai. Terus kita taruh di jar ya. Terus kita simpen ya kurang lebih sehari lah ya. Kita jangan langsung tutup karena ini masih panas banget. Kita tungguin dia adem dulu, baru kita masukin kulkas sehari. Tapi untuk sekarang ini kita udah siapin, udah jadi ya. Nih kita udah siapin ya. Ini udah seharian nih kita
diemin di kulkas, nanti hasilnya kental begini ya. Karena ini ada gula dalamnya ya. Oke, kita pakai sekarang ini ya. Ya, langsung kita ke panggangan. Ingat kulitnya terlebih dulu ya. Jadi tekniknya ini kita konsepnya sama seperti memanggang kalau ayam, itu harus dari kulitnya dulu biar dia itu teksturnya garing dan pas ya. Jadi dalamnya itu pun matang dan garing. Tapi kalau misalkan dia sedikit teksturnya berair atau kenyal kulit itu, biasanya tuh orang banyak yang nggak suka. Dan tips nih ya, kalau misalkan mau memanggang dan dia pakai jaringnya ini aluminium ya, itu harus dipanasin dulu terlebih dahulu, baru pakai biar dia nggak menempel. Dia nggak nempel sama sekali ya. Ini kita cek, dia udah ada item-itemnya ya. Ini udah boleh dibalik. Kalau dia pakai daun bawang seperti ini, patokannya itu kalau daun bawang ini udah mulai kecoklatan, itu biasanya harus dibalik. Karena yang paling cepat matang itu biasanya sayuran ya, karena dia nggak ada ketebalan seperti daging, dan dia juga proteinnya juga lebih dikit daripada daging, makanya dia lebih mudah terbakar. Kita cek bagian bawahnya, dia udah mulai matang. Sekarang kita bumbuin dia pakai saus tarenya ya. Ini yang udah kita diemin selama sehari. Kita celup. Kenapa kita celup saus ininya di tengah? Kenapa nggak dari awal kita celup? Pertama, kalau keadaan daging basah itu, dia punya kondisi kulitnya itu nggak bakal jadi kriuk-kriuk kering, karena kondisinya basah. Dan, kalau dia udah terkena saus itu, biasanya akan lebih mudah gosong, walaupun dalam itu masih agak mentah ya. Karena itu direkomendasikan itu di tengah-tengah, setelah setengah matang. Ini bawahnya udah mulai gosong lagi, kita balik ya. Nah, gosong kedua ini gosong bukan dari dagingnya, tapi dari sausnya. Makanya kalau misalkan kita dari awal udah kasih sausnya dulu nih sebelum dibakar, itu nanti hasilnya gosong seperti ini lebih cepat. Gitu. Padahal dalamnya belum matang, nggak enak. Kita lihat bawahnya, dia udah matang, gosongnya juga udah keluar. Ini udah siap kita plating ya. Kita matiin dulu apinya. Dan biar ada sedikit hijaunya, kita pakai daun bawang lagi di atasnya. Dah, ini sudah jadi. Ini yakitori, sate-satean ala Jepang. Mishiagare. Itadakimasu. Ya. Umai. Bravo. Ini sausnya pas banget ya, karena bersehari diendap itu manisnya itu makin kental. Terus tambah dagingnya itu kulitnya masih kriuk nih. Dan pas di dalamnya itu nggak keras, dia empuk banget. Ini benar-benar aman.